5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Indikatornya daya beli masyarakat semakin lesu. Pedagang lagi pusing-pusingnya memutar otak untuk mensiasati penurunan daya beli masyarakat. Perilaku pembeli kini berubah. Dari yang semula langsung beli, kini tanya harga dan mencari yang lebih murah. Penurunan produksi, penyusutan penjualan dan juga beban operasional telah mengakibatkan para tenaga kerja masuk ke jurang pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK kian merajalela, merangsek masuk ke banyak sektor. Ada yang mampu bertahan, tapi juga banyak yang tumbang. Orang kaya semakin kaya, tapi orang miskin semakin miskin. Itulah yang seringkali dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini. APBN pemerintahan Prabowo Gibran bakal dihadapkan pada puncak utang jatuh tempo pada 3 tahun pertama memegang pemerintahan. Hal ini diprediksi KOR Indonesia dapat menyebabkan pendanaan untuk program Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres semakin ketat. Aduh, Indonesia turun kasta. Uang Prabowo lenyap di langit-langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, kalian tahu nggak nih, Indonesia baru saja mendapat penghargaan dari Bank Dunia. Tapi jangan harap ini adalah piagam ataupun piala. Malah kita diturunkan kelas menjadi negara menengah ke bawah. Iya, betul banget. Status Indonesia saat ini resmi meluncur ke bawah, alias turun kasta. Sebenarnya mungkin ini bukan hal yang sangat mengejutkan kalau kita melihat kondisi upah minimum kita yang sangat terhimpit. Indonesia cuma dapat posisi ketiga terbawah di ASEAN, dan upah minimum bulanan kita berkisar antara 2 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan, dan itu pun bervariasi pada tiap-tiap provinsi. Bayangin sob, di Jawa Tengah upah minimum bahkan cuma 2 juta rupiah per bulan. Ini hampir menyamai Nigeria dan Uzbekistan, yaitu negara miskin dengan pendapatan rendah di dunia. Sementara itu, di negara-negara Eropa, upah minimum mereka bagaikan mimpi di siang bolong untuk kita. Luxembourg misalnya, para pekerja di sana mendapat upah minimum sebesar 54,4 juta rupiah per bulan. Bisa dibayangkan sob, gimana beratnya hidup bagi para pekerja Indonesia yang untuk makan, bayar sewa, dan biaya sekolah anak-anak mereka harus jungkir balik dengan upah segitu. Mirisnya lagi, di balik angka-angka yang begitu fantastis dari belanja negara, kesejahteraan pekerja ini malah jadi masalah klasik yang terus dipinggirkan. Kebijakan ekonomi kita seolah malah menjadi permainan angka-angka saja, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana perut rakyat yang harus diisi setiap hari. Dan dalam pemerintahan Jokowi sebelumnya, di sini benar-benar punya daya rusak yang begitu sangat luar biasa. Akibatnya pun, di pemerintahan Pak Prabowo banyak diprediksi oleh para pakar-pakar ekonomi ke depan akan semakin terseok. Seperti kabar baru-baru ini yang banyak diterbitkan oleh media-media massa nasional, yaitu di tahun 2025 Pak Prabowo dihadapkan pada utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Dan dana sebesar itu, mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, harus segera disediakan hanya untuk bayar utang dari peninggalan Jokowi. Dan ini belum termasuk defisit APBN yang diperkirakan akan tembus makin dalam, yaitu hingga 600 triliun rupiah. Jadi total beban negara tahun depan bisa lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kebayang gak sih? Indonesia di era Jokowi memang ibarat besar pasak daripada tiang. Pengeluaran negara terlalu berlebihan, sedangkan anggaran negara sendiri tidak sesuai dengan anggaran belanja kita. Bahkan pendapatan negara nggak bisa nutup untuk sekedar bayar bunga utang negara. Nah, pertanyaannya, uang sebegitu besar mau didapat dari mana Pak Prabowo ke depan? Sebenarnya saya sangat begitu sedih melihat beban Pak Prabowo saat ini sangat begitu berat. Tentu saja ini efek dari pemerintahan presiden sebelumnya. Bahkan Pak Banjaran dari Bank Syariah Indonesia bilang, ya bisa jadi Prabowo ke depan terpaksa akan gali lubang tutup lubang. Mungkin kalau bahasa gaulnya akan utang ke pinjol dengan bunga yang mencekik, alias menambah utang lagi buat bayar utang yang ada. Atau kalau enggak, Pak Prabowo harus semakin raja tega seperti halnya Jokowi, yaitu malak ke rakyatnya
dengan menaikkan kembali pajak di berbagai lini. Misalnya, bisa melalui pajak kendaraan bermotor yang tadinya per tahun katakanlah Rp1.000.000 dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per tahun. Atau bisa saja melalui pajak-pajak yang lain, seperti menaikkan lagi PPN yang dicetuskan oleh Jokowi dari 11% menjadi 12% dan kembali dinaikkan menjadi 15%. Semakin runyam kan? Benar-benar efek kehancuran yang dibuat oleh Jokowi sangat begitu luar biasa. Kira-kira nih, kalian pilih yang mana? Dinaikkan pajak atau pemerintah berhutang untuk bayar utang? Dan begitu terus seterusnya. Sobat RJ semuanya, di balik segala drama utang dan kebijakan upah rendah ini, kita rakyat jelata harus tetap berjuang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Di sini ada harapan besar, ada langkah-langkah yang nyata, yang benar-benar pro rakyat, bukan sekedar anggaran besar yang habis entah kemana. Di sini kita selalu berharap bahwa Pak Prabowo ke depan gak hanya pandai pidato di podium, tapi juga peduli sama perut rakyatnya. Karena di era Jokowi, rakyat benar-benar dininak bobokkan dengan gelontoran bansos dan segala tetek bengeknya. Tentu saja dengan tujuan pencitraan untuk dirinya. Di sini pun Jokowi sangat banyak sekali mengingkari janji-janji politiknya untuk mensejahterakan rakyatnya. Alih-alih rakyat bukannya sejahtera, di era Jokowi seolah benar-benar dijajah habis-habisan. Harga semua kebutuhan pokok jadi naik berkali lipat. Pajak ini naik, pajak itu naik, sampai-sampai sejak 1 Juli 2024 untuk pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM saja, rakyat harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki BPJS Kesehatan yang aktif dan tidak memiliki tunggakan BPJS. Di sini saja sudah mengindikasi di pemerintahan Jokowi seolah rakyat dibuat tak berdaya dan semakin menderita. Rakyat di sini benar-benar dihipnotis dengan segala pencitraan bansosnya tanpa sedikit pun memberi solusi, menciptakan banyak lapangan kerja seperti yang pernah dijanjikan sendiri. Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Semoga saja, walaupun saya pesimis, di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa memperbaiki segala kerusakan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Tapi di sini saya tetap berharap di pemerintahan Prabowo diberi mukjizat untuk memperbaiki semuanya. Jadi gimana nih sob menurut kalian? Apakah solusi terbaik untuk bayar hutang peninggalan Jokowi ini harus gali lubang tutup lubang dengan bunga yang tinggi? Atau semakin menaikkan pajak demi pendapatan negara? Dan kita saat ini sedang memasuki babak baru, yaitu dari sebuah cerita panjang masalah ekonomi Indonesia yang tidak kunjung selesai di era Jokowi. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Oke. Ya kan? Karena BBM kita dari dalam negeri. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Prabowo dan Gibran akan bangun 30 juta rumah dan apartemen 10 tahun untuk kalian semuanya. Ini direkam nggak ya Pak? Saya mohon ini direkam. Ucapan saya direkam nggak ya? Prabowo dan Gibran tidak bohong.
Dan ingat sob, tagih terus janji para pemimpin-pemimpin kita. Mulai dari janji Prabowo sampai janji Gibran yang ingin menciptakan 19 juta lapangan kerja. Karena takutnya cuma omong kosong kayak bapaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.